Suatu hari, di zaman prasejarah yang penuh misteri, hiduplah seorang dinosaurus bernama Dino. Dino adalah dinosaurus kecil yang penuh semangat dan selalu ingin tahu. Suatu hari ketika sedang menjelajahi hutan prasejarah, Dino bertemu dengan makhluk aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Makhluk itu adalah jerapah ajaib. Makhluk kecil berwarna-warni dengan bulu halus seperti bulu burung dan mata yang bersinar seperti bintang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menghampiri jerapah ajaib dan bertanya, "Siapa namamu dan mengapa kamu begitu berkilau?" Jerapah ajaib tersenyum ramah dan menjawab, "Halo Dino, aku adalah jerapah ajaib. Aku memiliki keajaiban untuk membuat impian menjadi kenyataan. Apa impian terbesarmu?" Dino terkejut dan berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, "Impian terbesarku adalah bisa terbang seperti burung. Bisakah kamu membantuku, jerapah ajaib?" Jerapah ajaib tersenyum lebar dan menggerakkan bulunya. Tiba-tiba, Dino merasa ringan dan melayang di udara. Dia benar-benar bisa terbang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menjelajahi langit-langit prasejarah, menyaksikan pemandangan yang indah dari ketinggian. Mereka berdua menjelajahi dunia prasejarah bersama. Dino dan jerapah ajaib menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, mereka menemui petualangan baru dan membantu makhluk-makhluk lain yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Namun, suatu hari, mereka menemui masalah besar. Sebuah gunung berapi meletus, mengancam untuk menghancurkan seluruh desa prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu mereka harus berbuat sesuatu. Dengan keajaiban jerapah ajaib, mereka mencoba menghentikan letusan gunung berapi. Jerapah ajaib mengeluarkan kekuatannya, menciptakan perisai ajaib yang melindungi tanah prasejarah dari bahaya. Dino membantu dengan memberikan petunjuk dari udara. Setelah berhasil menyelamatkan tanah prasejarah, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan oleh makhluk-makhluk prasejarah lainnya. Mereka melanjutkan petualangan mereka, membantu orang-orang di sepanjang jalan, dan selalu diingat sebagai pasangan pahlawan yang tak terlupakan. Namun, petaka pun terjadi ketika mereka sedang menikmati pemandangan indah di sebuah sungai. Mereka mendapat ujian yang besar. Sebuah kelompok gajah raksasa yang dikenal sebagai gajah pemberontak muncul dari dalam hutan. Gajah-gajah itu kuat dan agresif, menyebabkan keributan di seluruh tanah prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu bahwa mereka harus mengatasi tantangan ini untuk melindungi makhluk-makhluk lain yang tak berdaya. Dengan keberanian dan kekuatan mereka, Dino dan jerapah ajaib bersiap untuk menghadapi gajah pemberontak. Gajah-gajah itu mengerumuni mereka, mengeluarkan suara mengaum yang menggetarkan hati. Namun, Dino dan jerapah ajaib tak gentar. Jerapah ajaib menggunakan kekuatannya untuk menciptakan barikade ajaib yang melindungi mereka dari serangan gajah. Sementara itu, Dino yang terbang di udara memberikan bantuan dari atas, memberikan arahan kepada jerapah ajaib untuk menghindari serangan yang datang. Pertempuran sengit berlangsung dengan gajah-gajah yang tangguh dan Dino serta jerapah ajaib yang berjuang keras. Dino menggunakan kecepatan dan keahliannya untuk mengelabui gajah-gajah, sementara jerapah ajaib terus menguatkan barikade ajaibnya. Tetapi dalam momen kritis, salah satu gajah pemberontak melancarkan serangan dahsyat yang membuat barikade jerapah ajaib mulai retak. Dino dengan cepat menyusup di antara serangan gajah dan menarik perhatian mereka. Jerapah ajaib
meskipun lemah karena melawan tekanan, mengeluarkan keajaibannya yang paling besar. Dia menciptakan kilatan cahaya yang membingungkan gajah pemberontak, memberikan waktu kepada Dino untuk menyelamatkan barikade. Dengan kerjasama tim yang kuat, Dino dan jerapah ajaib berhasil mengusir gajah pemberontak. Meskipun lelah, mereka melihat ke sekeliling dan melihat wajah-wajah bersyukur dari makhluk-makhluk prasejarah yang mereka lindungi. Setelah kemenangan itu, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan yang lebih besar. Mereka melanjutkan petualangan mereka, menyadari bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segala rintangan yang mungkin datang, dan bahwa persahabatan sejati selalu menjadi kekuatan terbesar. Dan begitulah petualangan Dino dan jerapah ajaib terus berlanjut, penuh dengan keajaiban, tantangan, dan tentu saja persahabatan yang abadi di dunia prasejarah yang penuh keindahan dan misteri. Di sebuah hutan yang rimbun, di tengah-tengah aneka tumbuhan hijau dan bunga yang berwarna-warni, tinggallah seekor kera yang cerdik bernama Koko. Koko tidak seperti kera lainnya. Dia adalah seorang pujangga dan pemimpi yang senang menghabiskan waktu dengan membaca dan menuliskan puisi. Dalam salah satu petualangannya di hutan, Koko bertemu dengan seorang kelinci yang anggun dan cantik. Dia bernama Putih. Dengan mata yang bulat dan bulu yang lembut bak awan di langit, Putih memikat hati Koko sejak pandangan pertama. "Siapa gerangan dirimu, wanita nan cantik jelita yang melompat-lompat bagaikan tarian alam?" tanya Koko kagum. Putih tersenyum, matanya berbinar. "Saya Putih, anak hutan ini, yang menari mengikuti irama dedaunan." Koko yang biasanya lancar berbicara, merasa kata-katanya terhenti. Namun, tak ingin kehilangan kesempatan, dia pun berkata, "Ah Putih, apakah kau tidak keberatan menyimak salah satu buah karya puisi yang telah kucipta?" Putih mengangguk penasaran. Dengan senang hati Koko. Dan dengan suara yang penuh emosi, Koko mulai membacakan puisi tentang hutan yang damai, tentang dedaunan yang berbisik, dan tentang bulan purnama yang menyinari keindahan malam. Putih terpesona bukan hanya oleh kata-katanya yang indah, tapi oleh ketulusan hati Koko. "Ah Koko, kau bukan hanya seekor kera, tapi seorang penyair juga," ucap Putih terharu. "Hatimu sehalus sutra dan pikiranmu sejernih mata air." Koko tersenyum, tergerak oleh pujian yang diberikan oleh Putih. "Wahai kelinci yang lembut, bersamamu aku merasa seperti pahlawan dalam dongeng, siap untuk berlayar di lautan petualangan. Bisakah aku mungkin meminjam sedikit waktumu lagi esok hari?" "Mungkin," kata Putih dengan gurauan hangat, "jika puisi esok hari setinggi loncatanku." Mereka berdua tertawa, suara mereka berpadu dengan alunan angin hutan. Hari berganti dan pertemuan demi pertemuan membuat kisah mereka terjalin lebih jauh. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan belajar satu sama lain. Tapi Koko tahu, di dalam hati yang paling dalam, dia telah jatuh cinta pada kelinci yang lincah itu. Suatu hari dengan beraninya Koko berkata, "Wahai Putih, aku mustahil boleh bersamamu,
karena kita berbeda, tapi izinkan aku mengatakannya, dalam puisi atau tidak, bahwa aku jatuh cinta padamu. Putih mendekat, matanya lembut dan menghangatkan jiwa. Oh Koko, di mataku kau lebih dari sekedar kera, dan perasaan yang kau tunjukkan membuatku semakin berharga. Cinta tak mengenal bentuk atau warna, dan hatiku telah terbuka untukmu. Dan di bawah sinar bulan, di antara nyanyian jangkrik dan bisikan pohon, mereka berdua merajut kisah cinta yang mana kera dan kelinci bukan sekedar kawan, tapi sahabat sejati dan pemadu cinta yang tulus. Mereka, Koko dan Putih, menjadi pengingat bagi semua penghuni hutan bahwa cinta mampu melintasi semua perbedaan, dan bahwa keberanian untuk menyatakan hati adalah langkah paling mulia dalam tarian yang abadi ini yang kita sebut kehidupan.